Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Siti Aminah, Ovi Silvialika Putri Aji, Maya Dewi Anggraini, Aufa Alfariki, Isna Putri Yitna Mahsuna, Rizky Amiruddin, dan Wahyu Triwidianto. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari uji normalitas dan pengertian dari Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas. Uji normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak dalam suatu penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Oleh karena itu, analisis tentang distribusi normal merupakan pendahuluan dan prasyarat apakah suatu teknik analisis statistika dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan berbagai teknik, yaitu salah satunya uji Kolmogorov-Smirnov. Itu adalah materi dari kelompok kami. Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov sangat populer digunakan untuk penelitian. Nama lain dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah uji KS. Uji KS memiliki hasil pengukuran yang kurang gandal untuk ukuran sampel yang kecil. Jadi untuk uji ini sangat tidak efektif untuk sampel yang kecil. Persyaratan dalam uji KS pertama, data berskala interval atau rasio kuantitatif. Kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. N di sini adalah sampel yang sedang diuji. Materi selanjutnya yaitu ada contoh soal uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Pengerjaan secara manual. Nah, misalkan ada sebuah contoh soal, yaitu ada seorang mahasiswa ingin mengetahui berapa lama waktu yang dihabiskan oleh seorang mahasiswa untuk belajar dalam waktu 1 minggu. Nah, untuk penelitian ini diambil sampel acak 15 orang dengan taraf signifikasi alfa sama dengan 0,05. Nah, tentukan apakah data yang diambil berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita buat sebuah tabel, yaitu tabel data durasi belajar mahasiswa. Nah, mempunyai responden 1 sampai dengan 15 orang. Dengan durasi belajar yaitu ada 8 jam, 3,6 jam, 3,4 jam, dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan cara 1, langkah pertama yaitu ada membuat hipotesis dalam bentuk kalimat. Nah, H0 adalah sampel berdistribusi normal, sedangkan HA adalah sampel yang tidak berdistribusi normal. Langkah kedua yaitu menentukan taraf signifikasi. Nah, di dalam contoh soal ini yaitu ada alfa sama dengan 0,05. Nah, langkah ketiga yaitu menentukan kaidah pengujian, di mana jika dihitung kurang dari sama dengan D tabel, maka H0 diterima. Tetapi jika dihitung lebih dari D tabel, maka H0 ditolak. Menghitung dihitung buka kurung D1 dan D2. Jadi menghitung dihitung pada D1 dan D2. Di mana yang pertama menentukan nilai kolom kedua atau K2. K2 sama dengan I min 1 per N, dengan I sama dengan sampel ke I dan N-nya adalah jumlah datanya.
baris pertama itu K2 1. Tadi K2 adalah kolom kedua, yang satu adalah baris pertama, sama dengan I-1 per N, sama dengan I min I-nya kan 1, baris ke 1. Jadi 1 min 1 dibagi 15, banyaknya respondennya. Jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0, dibagi 15 sama dengan 0. Baris kedua sampai 15 digunakan cara yang sama. Jadi baris kedua seterusnya sampai 15 itu caranya sama seperti ini. K2 lalu satunya itu diganti N-nya entah 2, entah 3 sampai 15. Lalu yang kedua, menentukan kolom atau K3. K3 sama dengan I per N. Jadi di sini baris pertama K3 I-nya adalah N-nya N berapa? I-nya adalah misalnya I-nya itu 3 atau 2 atau 4 gitu ya. Kalau N itu jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan banyaknya responden. Jadi seperti contoh K3 1, jadi I yang 1, I-nya itu 1 sama dengan I per N, sama dengan I-nya tadi K3-nya itu menunjukkan 1, jadi 1 per 15 sama dengan 0,067. 1 bagi 15 hasilnya 0,067. Lalu yang ketiga, menentukan nilai kolom keempat atau K4. Diperoleh dengan mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi K4 ini mengurutkan nilai dari terkecil sampai terbesar. Lalu yang keempat, menentukan nilai kolom kelima atau K5, di mana ini adalah probability, langkah-langkah, di mana langkah yang pertama adalah menghitung rata-rata pengukuran X, di mana didapati X bar sama dengan sigma XI per N atau banyaknya keseluruhan responden tadi, di mana dengan XI adalah nilai sampai ke I. Jadi I-nya itu nilai sampai ke I entah berapa itu nilainya, 1 atau 2 atau 3. Lalu yang kedua didapati X bar sama dengan didapati X bar sama dengan sigma XI per N, di mana sigma XI-nya tadi diperoleh 73,9 per 15. Jadi sigma XI-nya diperoleh 73,9 per 15. Hasilnya adalah 4,93. Lalu cara yang kedua adalah membuat tabel penolong. Nah, seperti pada tabel ini yakni tabel penolong. Jadi nomor 1 XI-nya itu X bar. Lalu caranya seperti kemarin. Jadi kalau XI min X bar itu penjumlahannya melewati kolom kedua pada XI dan X bar. Lalu cara yang ketiga yakni menghitung standar deviasi, di mana S atau deviasi sama dengan akar sigma buka kurung T1 min T tutup kurung 2 per N min 1, sama dengan
akar 29,3 dibagi 15 min 1 sama dengan 1,45. Nah, mengikuti nilai probability atau K5, yakni P sama dengan XI min X bar per S atau deviasi. Di sini barisan pertama yakni P1 sama dengan XI min X bar per S atau deviasi sama dengan 3,4 min 4,93 per deviasinya tadi 1,45 sama dengan min 1,6. Lalu baris kedua sampai ke 15 dicari dengan cara yang sama seperti pada contoh barisan pertama. Lalu yang kelima pada menghitung D-hitung, yakni menghitung nilai kolom ke-6 atau K6 cumulative probability atau peluang F buka kurung ZI nilai CP atau FZI diperoleh dari nilai P yang dicari pada tabel distribusi normal atau dengan menggunakan Microsoft Excel dengan formula buka kurung seperti itu sama dengan norm dot seperti formulanya seperti itu. Lalu baris pertama P sama dengan min 1,06 diperoleh CP atau F buka kurung ZI sama dengan 0,144. Lalu baris kedua sampai ke 15 dicari dengan cara yang sama seperti baris pertama tadi. Nah, didapati tabel seperti ini. Lalu cara yang keenam yakni menentukan nilai kolom ke-7 atau K7 dalam kurung D1. D1 sama dengan, nah ini didapati rumusan D1 sama dengan max buka kurung seperti rumus pada gambar. Lalu baris pertama yakni D1I sama dengan CP1 min K2 sama dengan 0,144 min 0 sama dengan 0,144. Baris kedua sampai ke 15 masih dicari dengan cara yang sama karena masih sama caranya 1 sampai 15 sama. Lalu yang ketujuh menentukan nilai kolom ke-8 atau K8 dalam kurung D2. Dimana caranya seperti pada gambar. Baris pertama itu D2I sama dengan karena gambarnya ini tidak terlihat ya, jadi ini tapi variabelnya adalah I. D2I sama dengan K3 I min CP1 sama dengan 0,067 min 0,144. Jadi hasilnya adalah min 0,077. Lalu baris kedua sampai ke 15 dicari dengan cara yang sama. Lalu yang ke-8 adalah membuat tabel penolong. Tabel penolongnya seperti ini. Jadi nanti ketika penjumlahan atau ketika pengoperasian itu bisa mempermudah mempermudah kita. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 6.3 diperoleh bahwa nilai D1 max sama dengan 0,144 dan D2 max sama dengan 0,158. Sehingga dihitung 0,158. Di sini ada tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov di mana 1 sampai 15, lalu alfanya misal 0,05. Nah,
didapati pada baris ketujuh, lalu alfa sama dengan 0,05-nya itu memperoleh 0,4083. Lalu cara yang kelima adalah menentukan nilai di tabel. Nilai di tabel dapat dilihat pada tabel Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan D dalam kurung alfa, n. Nah, di sini merujuk pada tabel nilai kritis ini, yakni misal D 0,05. Nah, dilihat 0,05 pada alfanya, lalu 15 di 15, jadi alfa 0,05 di barisan 15 itu diperoleh 0,338. Lalu cara yang keenam, membandingkan D hitung dengan D tabel kali D hitung. Membandingkan D hitung dengan D tabel, lalu D hitung sama dengan 0,158 kurang D tabel sama dengan 0,338 atau H0 diterima. Jadi hasilnya H0-nya itu diterima. Lalu yang ketujuh, membuat kesimpulan sampel berdistribusi normal. Jadi cara yang ketujuh yakni membuat kesimpulan sampel berdistribusi normal. Kemudian cara yang kedua ada 10 cara ya. Yang pertama, membuat hipotesis dalam bentuk kalimat. Di sini H0 yaitu sampel berdistribusi normal, kemudian HA yaitu sampel tidak berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya menentukan taraf signifikansi. Dalam kasus ini A sama dengan 0,05. Kemudian menentukan kaidah pengujian. Jika dihitung kurang dari sama dengan D tabel, maka H0 akan diterima. Jika dihitung lebih dari D tabel, maka H0 akan ditolak. Kemudian yang selanjutnya itu mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah itu kita menentukan kumulatif proporsi KP atau SZI sama dengan F kumulatif per N. Baris pertama SZI sama dengan F kumulatif per N sama dengan 1/5 sama dengan 0,067. Dan baris kedua sampai ke 15 dicari dengan cara yang sama. Setelah itu mentransformasi ke skor baku ZI sama dengan XI min X bar per S. Baris pertama ZI sama dengan XI min X bar per 1,45. Hasilnya yaitu sama dengan minus 1,06. Kemudian baris kedua sampai ke 15 masih tetap sama, yaitu dicari dengan cara yang sama. Cara yang nomor 7 yaitu menentukan nilai Z tabel dari daftar distribusi normal untuk setiap nilai Z atau dengan menggunakan Microsoft Excel dengan formula sama dengan norm.dis kurung buka XI titik koma rata-rata titik koma standar deviasi titik koma probability kurung tutup. Cara yang nomor 8 yaitu menentukan nilai di tabel. Nilai di tabel dapat dilihat pada tabel Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan D kurung buka A, N kurung tutup sama dengan D kurung buka 0,05 titik koma 15 kurung tutup sama dengan 0,338. Nomor 8 ini dapat dilihat pada tabel ini. Tabel penolong uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk cara yang nomor 9, membandingkan dihitung dengan di tabel yang ini. Dihitung sama dengan 0,158. Lebih kecil dari di tabel sama dengan 0,338 atau H0 diterima. H0-nya diterima. Nomor 10, cara yang nomor 10 ini cara yang terakhir.
yaitu membuat kesimpulan sampel berdistribusi normal. Jadi yang terakhir nanti bahwa hasil dari uji ini uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov berdistribusi normal gitu. Selain menggunakan dua cara manual seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk melakukan uji normalitas, kita juga bisa melakukannya dengan bantuan aplikasi SPSS. Penyelesaian dengan bantuan SPSS, langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, pastinya kita membuka aplikasi SPSS, kemudian kita isi data pada variabel view, seperti ini. Kemudian langkah kedua, kita isikan data pada data view seperti ini. Dan langkah yang ketiga, kita lakukan pengelolaan data atau melakukan analisis data seperti ini. Kemudian hingga didapatkan hasil seperti tabel 7.5 ini. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan tunjukkan praktek langsungnya menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan uji normalitas ini. Nah, kita buka aplikasi SPSS. Kita langsung ke variabel view. Kita isikan pada baris pertama, kita isi responden. Kemudian tab. Pada baris responden ini kita pada kolom responden ini untuk desimalnya kita gantikan 0 dan pada tabel measure kita isikan nominal. Selanjutnya baris kedua kita isikan durasi, tab. Nah, pada kolom durasi ini desimalnya kita gantikan 1 dan tabel measure-nya kita gantikan dengan ordinal. Setelah sudah terisi seperti ini, lanjut ke data view. Pada data view ini kita isikan datanya. Ini responden pertama, kedua, ketiga, sampai ke 15. Kemudian untuk durasinya kita isikan durasinya. Tadi sudah saya copy datanya. Nah, seperti ini. Seperti inilah tampilan data pada data view. Baik, selanjutnya setelah data kita isikan seperti ini, selanjutnya kita klik analyze, pilih analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, yang ini, kemudian kita pilih sampel 1, sampel KS ini. Nah, sudah kita klik. Nah, selanjutnya kita masukkan yang durasi ini ke tes variabel list. Nah, udah. Kemudian ini yang ini yang dicentang yang normal. Setelah itu kita klik OK. Masih proses. Nah, ini sudah keluar. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Menggunakan bantuan SPSS, datanya ini yang 844. Ya, intinya nanti hasilnya seperti ini kalau kita menggunakan SPSS. Untuk daftar rujukannya sebagai berikut.
Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.